Baik, selamat malam rekan-rekan calon advokat yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ini adalah sesi terakhir untuk hari ini. Jadi materinya adalah kajian yuridis dan legal opinion. Tentunya ini jamnya masuk jam malam ya, habis makan malam. Jadi jamnya ngantuk. Tapi harapan saya rekan-rekan dapat menyimak materi ini dengan baik. Karena apa? Karena legal opinion ini adalah ibaratnya proposal bagi seorang lawyer. Jadi mungkin klien akan menunjuk 2 atau 3 lawyer untuk membuat legal opinion. Dari situ klien akan memilih mana lawyer yang akan dijadikan penasihat hukum. Karena legal opinion ini sangat penting, jadi tidak bisa dibuat sembarangan. Itu pula kenapa malam hari ini pemateri untuk legal opinion ini juga bukan yang sembarangan. Di sebelah saya telah hadir Bapak Iketut Alit Priyana Nusantara, Sarjana Hukum, Certified Legal Auditor. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Yeah. Yang malam ini akan membawakan materi kajian yuridis dan legal opinion. Pak Ketut Alit Nusantara ini sudah menjadi lawyer kurang lebih selama 18 tahun. Tentu sudah banyak pengalaman. Sudah puluhan bahkan mungkin ratusan legal opinion yang sudah beliau pernah buat. Nanti kita konfirmasi. Dan itu yang akan di-sharing dengan teman-teman hari ini, dengan rekan-rekan calon advokat hari ini. Jadi harapan kita disimak dengan baik agar materi ini dapat tersampaikan, terakses dengan baik oleh teman-teman. Baik, sesi kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu kurang lebih 40 menit, itu adalah pemaparan materi. Kemudian 30 menit berikutnya itu adalah simulasi. Jadi materi yang sudah dipaparkan sebelumnya akan disimulasikan pada sebuah kasus. Jadi teman-teman, rekan-rekan bisa ikut diskusi juga di situ. Dan 20 menit terakhir adalah tanya jawab. Baik, bisa disepakati? Dengan begitu, langsung saja untuk materi kajian yuridis dan legal opinion dimulai. Pak Alit, silakan. Saya mohon izin berdiri ya. Silakan, Pak. Saya mungkin lebih nyaman memanggil calon rekan ya, tapi baiknya rekan-rekan deh. Karena nanti setelah pendidikan ini selesai dan kita berharap rekan-rekan semua lulus, saat itu pula kita akan menjadi rekan. Dan kita membiasakan diri untuk menyampaikan bahwa kita adalah rekan sejawat gitu ya. Sungguhnya materi ini bukan materi yang asing ya. Karena apa? Kita adalah bagian dari mahasiswa yang sudah selesai. Kalau rekan-rekan membayangkan bahwa sebelum tamat itu membuat skripsi, bayangkan juga bahwa sebelum tamat sebenarnya Dirjen Dikti tahun 93 sudah memberikan ruang kepada kita untuk membuat legal memorandum. Tapi istilah ini kurang terkenal. Sebenarnya mahasiswa hukum S1 itu punya 2 pilihan. Satu, dia bisa membuat tulisan hukum dalam bentuk skripsi. Dia bisa menulis yang namanya legal memorandum. Hanya saja memang, entah kenapa kebanyakan orang menulis skripsi. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mencoba membayangkan. Judul besar dari tema yang diambil sekarang ini kan kajian yuridis dan legal opinion. Gitu. Tentu secara keilmuan, secara teori, ya kan? Ibu Supasi sudah menyampaikan itu. Porsi saya khusus soal yang terkait dengan dunia praktek. Kita adalah calon lawyer dan kita akan melihat bagaimana legal opinion ini diterapkan dalam dunia praktek. Seperti apa areanya, ya. Nah, mungkin di awal kita harus paham dulu apa yang ingin kita capai selama 90 menit ini. Ya. Ada banyak sekali peristilahan terkait dengan hal ini. Gitu dulu ya. Ada kajian yuridis, ada legal opinion, ada legal due diligence, ya kan? Ada audit hukum, ada legal memorandum. Seperti apa peristilahan ini dalam dunia praktek? Tentu biar kita tidak bingung, nanti kita coba akan lihat dulu. Ya kan, penerapannya seperti apa? Di mana sebenarnya semua istilah itu digunakan dalam dunia praktek gitu ya. Nah,
setidaknya ada 4 hal yang harus kita capai selama 90 menit ini. Tadi rekan moderator sudah menyampaikan. Saya akan coba 90 menit itu bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama 40 menit kita akan coba untuk membahas menyelesaikan materi ini. Nanti kita harus ada semacam simulasi kasus. Karena di sanalah kita akan melihat sejauh mana pemahaman kita terhadap legal opinion pada saat kita ingin mempraktekkan, ya. Dan kemudian tentu harus kelihatan nanti diskusi kita terkait dengan hal yang itu. Jadi 4 itu kita sepakati dulu, kita harus paham dulu banyak sekali peristilahan yang terkait dengan legal opinion ini, dan kita harus memahami di dunia praktek itu digunakan seperti apa nantinya, itu satu. Kedua ya tentu prosedur dan teknik penulisan. Bu Supasti saya yakin sudah menyampaikan itu. Tapi ada karakteristik yang khas sesungguhnya kalau kita membayangkan legal opinion itu dalam dunia praktek. Dari peristilahan yang beragam tadi. Sebentar kita akan bahas itu. Nah, nanti moderator sudah menyampaikan legal opinion itu basic sesungguhnya buat seorang lawyer. Ya kan? Kalau Bapak Ibu pernah menulis yang namanya skripsi pada saat S1, itu sebuah kajian yuridis sesungguhnya. Legal opinion tidak lebih dari sebuah kajian yuridis. Kenapa? Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait dengan hukum itu adalah kajian yuridis. Tapi memang dia harus diklaster sebuah istilah tertentu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, seperti apa bentuk dan hasilnya juga kita harus paham. Sebuah produk harus menghasilkan sesuatu. Di mana sebuah produk itu hasilnya diterapkan untuk apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita akan simulasi dan kita akan diskusi. Jadi 4 itu yang kita ingin capai selama 90 menit ini. Saya ingin mengajak rekan-rekan untuk masuk ke peristilahan dulu. Ini yang pertama ya. Kalau rekan-rekan lihat dari tampilan layar ini, ya kan? Besok pada saat jadi lawyer, kita akan tidak asing mendengar kata audit hukum. Oke? Di mana terapannya? Kita juga tidak akan asing mendengar LDD, legal due diligence. Ya, legal opinion, legal memorandum, kajian yuridis. Ini banyak istilah-istilah yang kita harus paham. Ya. Hulunya sebenarnya ada di kajian yuridis. Ya, pada saat kita menulis skripsi, pada saat kita menulis paper, sebenarnya kita sudah melakukan kajian itu. Hanya saja yang membedakan nanti adalah beberapa karakteristik yang kita sudah sebutkan tadi. Contoh, kalau legal opinion itu kan pendapat hukum ya. Ya kan? Sebenarnya pendapat hukum ada di akhir. Tapi kenapa orang menyebutkan ini sebagai sebuah legal opinion? Di mana tempatnya? Ya kan? Tadi moderator sedikit menyinggung itu. Pada saat kita jadi lawyer, sesungguhnya hal pertama yang dinilai oleh klien kita itu kemampuan kita untuk mereview semua persoalan itu dan kemampuan kita untuk menemukan problem solvingnya. Dengan cara apa? Dengan cara ilmiah. Karena ada metodologi dan teknik-teknik yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu ya. Jadi sesuatu yang terkait dengan kasuistis lebih banyak di masyarakat, secara umum di lapangan orang menyebutnya legal opinion. Gitu ya. Legal memorandum itu, ya kan? Bisa dilakukan oleh siapa? Apa yang membedakan dengan legal opinion? Orang yang mengerti metodologi secara ilmiah, ya kan? Untuk menjawab sebuah persoalan, bisa jadi seorang mahasiswa, dia boleh membuat legal memorandum. Bisa jadi seorang dosen, sangat mungkin mereka membuat legal memorandum. Bisa jadi seorang praktisi hukum, macam-macam. Ada notaris dan lain-lain. Ada penegak hukum dan lain-lain. Begitu. Ya kan? Bisa jadi seorang peneliti. Tapi apa yang membedakan karakteristiknya dengan legal opinion? Ini penting. Lawyer punya aturannya sendiri, karena undang-undang menyebut itu. Dia adalah salah satu penegak, 4 dari penegak hukum itu sendiri. Begitu orang terima kuasa, hanya lawyer yang mampu melakukan itu. Karena dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang yang ahli hukum. Enggak bisa tidak. Begitu besok Bapak, Ibu, Saudara-saudara
rekan-rekan dilantik sebagai seorang lawyer dan kemudian pegang yang namanya izin itu, masyarakat akan menilai lain. Kenapa? Kita adalah penegak hukum. Jadi secara mentally kita harus siap disebut sebagai seorang penegak hukum. Jadi kalau ada tetangga yang mencari Bapak Ibu, jangan bilang tidak siap. Itulah kenapa PKPA sangat penting. Itulah kenapa kode etik sangat penting untuk dipahami, begitu. Ya. Jadi legal opinion itu lebih banyak ke bagaimana mengkaji sebuah kasus, gitu ya. Legal memorandum itu lebih umum, orang bisa dari mana saja bisa membuat itu. Sesungguhnya secara metodologi sama, nanti kita akan bahas. Nah, ada yang namanya legal audit. Kebetulan saya certified legal auditor, yang khusus istilahnya belajar bagaimana seorang yang certified, yang punya sertifikat khusus itu, gitu. Legal audit kan sesungguhnya juga yang dikaji kan apa? Memverifikasi data, memvalidasi data. Apa yang dipalidasi? Kepatuhan orang terhadap apa? Misalnya kalau kewenangan ada rule-nya, berwenang nggak dia? Gitu. Kalau misalnya perusahaan, ya kan, yang diaudit apanya? Ya kan? Subjek hukumnya, objek hukumnya. Gitu ya. Nanti kita akan benar-benar akan lihat materi dasar yang dikuliahkan dulu pada saat kita kuliah hukum itu apa. Ya kan? Kita harus kuat sekali untuk bisa memetakan yang namanya subjek hukum, ya kan? Objek hukum, perbuatan hukum, ini mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi pada saat simulasi nanti kita akan lihat sejauh mana kita bisa menghubungkan semua teori dasar itu dalam praktek. Nanti kita akan lihat. Oke ya. Legal due diligence sebenarnya tidak berbeda dengan audit hukum. Ya, tapi memang audit hukum sekarang sangat berkembang, ya. Nah, di mana seperti apa karakteristik tadi, apa yang membedakan itu? Coba kita lihat sekarang. Karena ini adalah dua topik besar, ada kajian yuridis dan legal opinion, tapi kita akan lebih banyak membahas legal opinion-nya, gitu ya. Jadi semua yang dilakukan, ditulis itu dengan prosedur, metode, standar, metode penelitian yang ilmiah itu adalah kajian ilmiah. Jadi sepanjang dia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dia adalah sebuah kajian ilmiah. Itu dulu ya. Nah, yang membedakan itu, umumnya, secara umum, kajian yuridis itu bersifat lebih normatif. Dia lebih bersifat teoritis, gitu ya, secara umum, gitu ya, ya kan? Dan pendekatannya tentu peraturan perundang-undangan, secara umum ya. Kemudian kalau legal opinion itu, karena dia masuk dari sesuatu yang kita sebut sebagai kasuistis, dia lebih bersifat empirik, ya. Dan kemudian dia adalah bagian dari problem solving, ya kan? Sehingga pendekatannya case approach, pendekatannya, gitu ya. Kalau yang di atas kita sering menyebutnya sebagai statute approach, gitu ya. Dan ini adalah semua bagian dari kajian ilmiah itu dulu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah biasa melakukan itu pada saat kita membuat paper. Itu sebenarnya sebuah kajian ilmiah. Ya, skripsi, tesis, ya kan? Kemudian legal memorandum yang kita sebut tadi, itu sebuah kajian ilmiah. Tapi kita akan membahas lebih spesifik yang namanya legal opinion dalam kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosedur dan teknik penulisan. Ini sesungguhnya bagian paling penting dari hierarki sebuah legal opinion. Saya yakin pembicara sebelumnya, pemateri sebelumnya sudah membahas ini. Tapi saya akan mencoba untuk mengarahkan materi ini sepraktik mungkin gitu ya. Ya, based on experience gitu ya. Sehingga kita bisa benar-benar membayangkan apa sesungguhnya barang, benda, makhluk apa sebenarnya yang kita akan coba lihat dalam dunia praktik terkait dengan legal opinion ini. Prosedur dan teknik penulisan ini sangat-sangat penting gitu ya. Ya kan? Besok Bapak Ibu akan bisa enggak kita bayangkan pada saat punya izin advokat kita adalah dokter umum gitu deh. Gampangnya dulu. Ya kan? Setelah itu kita ingin jadi dokter spesialis. Oke? Lawyer spesialis. Saya kebetulan seorang corporate lawyer. Boleh dibilang spesialisasi kita ada di sana dan kemudian private law. Gitu ya. Nah, jadi klien-klien kami yang itu tadi lawyer korporasi swasta. Siapa klien kami? Kebanyakan entitas ekonomi. Mau PT,
ya kan? Kemudian direkturnya ada masalah, kemudian kita mengaudit. Kalau orang mau beli perusahaan, apa yang diaudit? Kepatuhannya. Kepatuhan hukum sebuah perusahaan diuji dari mana? Dokumen yang mereka punya. Itu kayak nyari jerami jarum. Kita teliti satu persatu. Apa temuannya nanti akan muncul rekomendasi. Berani enggak beli ini bolongnya, ini bolongnya. Dan itu bagian dari manajemen risiko. Dan kenapa banyak perusahaan menganggarkan khusus di sana? Korporasi-korporasi besar itu memang tidak mau beresiko. Ya kan? Dia manage risiko itu dengan sangat baik. Itu kalau lawyer korporasi. Bagaimana kalau kita sebagai lawyer kebijakan publik? Siapa klien kita? Bisa kepala pemerintahan, bisa penyelenggara negara, ya kan? Bisa aparatur-aparatur penyelenggara negara lain. Apa yang diperlukan dari seorang lawyer? Ya kan? Bisa enggak membayangkan kalau seorang kepala pemerintahan akan mengeluarkan sebuah kebijakan? Pasti urusannya kewenangan kan? Benar ya? Kewenangan ya. Ya kan? Kadang-kadang, ya kan? Mereka perlu advice dari seorang lawyer. Boleh nggak saya melakukan ini? Ya kan? Sebelum melakukan perbuatan hukum, boleh nggak saya? Tolong dikaji. Itu bisa berbentuk legal opinion. Misal, pemerintah sekarang mengadakan barang dan jasa. Ya kan? Kita bisa lihat secara prosedural. Tinggal dihubungkan nanti rule-nya itu apa. Tolong dikaji, biar saya tidak salah. Karena ini sensitif isu. Ya kan? Banyak orang yang karena salah administrasi, ya kan? Dianggap korupsi. Saya pernah nangani kasus yang begitu. Orang perlu belajar 6 bulan karena administrasinya segini dan itu menjadi temuan. Seorang lawyer bisa berfungsi sebagai advisor yang sangat konstruktif dalam hal itu dan mereka perlu, ya kan? Kalau Anda nanti mau concern di lawyer kebijakan publik, Anda Bapak Ibu harus sekolah, ya kan? Yang namanya lawyer yang memang certified untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau mau khusus audit hukum, sekolah lagi yang namanya certified legal auditor. Ya ada banyak-banyak lah, namanya kan dokter spesialis begitu. Jadi ada banyak sekali. Kalau mau perpajakan, ya kita harus sekolah lagi. Kalau lawyer perpajakan di sana. Kalau pasar modal, sekolah lagi, malah khusus sekali. Kalau pertambangan ada sekolahnya. Jadi memang kita memang akan mengarah ke sana, gitu ya, di lapangan. Nah, yang umum itu adalah private lawyer. Private lawyer itu gampangnya besok Bapak Ibu pasti akan menemui itu. Dan jangan lupa, kalau kita sedang ketemu sama klien, dan klien sudah menceritakan kronologis ceritanya, dan kita memberikan sebuah advice hukum selama sejam, mungkin 2 jam kita ketemu, sesungguhnya kita sudah melakukan legal opinion tahap awal. Paling tidak, kita sudah melakukan yang namanya sampai ke pencarian fakta, dari mendengar dulu, kita mendengar fakta hukumnya, begitu ya, ya kan? Kemudian kita tahu isu hukumnya, paling tidak kita sudah berasumsi. Jadi ada jeda. Coba kita lihat sekarang. Ada area di mana sangat terbuka kesempatan yang besar sekali di dunia hukum ini. Jangan membayangkan kita masuk selalu ke dunia litigasi. Karena ada banyak sekali di hulu yang masuk ke dunia-dunia yang belum ke pengadilan. Dan itu adalah area yang sangat besar. Ya. Artinya apa? Sangat terbuka. Ya kan? Kawan-kawan saya yang di Jakarta tidak pernah ke pengadilan. Karena dia seorang drafter. Di kantor hukum yang besar itu mungkin ada lebih dari 50 lawyer di dalamnya. Ada orang research, ada litigator yang masuk. Pertanyaan itu semua, itu company hukum, law firm yang sudah mapan. Tapi memang baiknya kita masuk sebagai seorang litigator. Nanti kita bahas itu. Jadi memang yang secara umum, legal opinion itu akan kita buat nanti pada saat kita masuk sebagai seorang private lawyer. Private lawyer itu kan lawyer yang mau dicari kalau ada kasus, ya kan? Kemudian kita dinilai oleh orang. Sekarang ini trennya, ya kan? Kalau kita ngomong jenis case yang agak kompleks dan kemudian calon klien kita ingin beberapa opini, tadi sudah disebutkan. Kita sebenarnya sedang di-assessment sama calon klien kita. Jadi kualitas kita bisa diukur sekuat apa kita bisa menulis yang namanya legal opinion. Karena dari sana pekerjaan akan datang. Jadi ini basic, penting, ya kan? Dan perlu kita pelajari. Karena di hulu kita harus mampu membuat yang namanya legal opinion.
Jadi itu area kurang lebih, ada banyak sekali area yang lain. Saya ingin dapat sampelnya saja gitu ya. Apa yang kita akan temui pada saat nanti. Nah, sekarang waktunya kita coba lihat teknik dan prosedur untuk menyusun yang namanya legal opinion. Seperti apa? Nah, ini ada hierarkinya, ya. Yang pertama, pasti sudah dijelaskan. Saya ingin praktikal sekali, gitu ya. Kita sebut sebagai sebuah fakta hukum. Oke? Ini kata sederhana ya, tapi dalam praktek nanti kita akan melihat. Sebenarnya, kalau kita berhadapan dengan kasus, kita akan temukan banyak fakta di dalamnya. Mungkin fakta sosiologis, mungkin fakta sejarah, mungkin fakta budaya, dan fakta-fakta lainnya. Tapi kita cari yang namanya fakta hukum. Oke? Karena kasus yang kompleks itu kita akan temukan banyak fakta. Ya kan? Orang sosiolog mungkin akan meneliti fakta sosiologisnya kalau ada case yang kompleks. Ya kan? Budayawan mungkin akan meneliti fakta sejarahnya. Gitu kan? Kita orang hukum yang kita teliti itu adalah fakta hukumnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa efisien sekali untuk menemukan fakta hukum itu? Ya kan? Harus ada sikap mental kita di sini. Ya kan? Nanti saya akan kasih tipnya, ada tipnya. Yang pertama, untuk menemukan fakta hukum itu kita harus bisa meneraksikannya. Kita harus susun dia. Peristiwa, ya kan? Fakta, nanti kita akan lihat, ya kan? Urut-urutan jalan ceritanya, dokumennya, datanya. Apa yang dicari? Ini mungkin penting sekali, ya kan? Apa yang dicari pada saat kita harus menemukan fakta hukum itu? Satu, adakah perbuatan hukum di sana? Hukum ya, ingat ya. Banyak sekali pada perbuatan di sebuah kasus itu. Adakah perbuatan hukum di sana? Jadi kita harus paham apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum. Ini basic sekali pelajaran pada saat kita kuliah hukum dulu. Ya. Kemudian, ada nggak peristiwa hukum di sana? Lagi-lagi kita ngomong hukum. Ya. Kemudian ada nggak keadaan di sana? Oke, kita masuk sekarang. Perbuatan hukum itu apa sih? Gampangnya ya. Peristiwa hukum itu apa sih? Ya kan? Dan keadaan hukum itu apa sih? Ya kan? Ya kalau saya boleh tanya, misalnya contoh peristiwa hukum apa kira-kira? Peristiwa hukum apa kira-kira? Peristiwa, orang lahir kan peristiwa yang membawa konsekuensi hukum. Kalau orang lahir ada konsekuensi hukumnya. Oke ya? Orang mati peristiwa kan? Ya kan? Ada konsekuensi hukumnya. Ya kan? Orang mati ada harta, ada istri, ada ahli waris, dan lain-lain. Dia mengandung konsekuensi hukum. Peristiwa itu kan pasif ya, bukan aktif. Mungkin ini catatan penting buat kita. Sesuatu yang pasif itu lebih condong ke peristiwa hukum. Oke? Jadi kematian, kelahiran, perceraian, kita ngomong perkawinan, itu adalah sebuah peristiwa yang mengandung konsekuensi hukum kalau terjadi sesuatu di sana. Jangan lupa, semua yang terkait dengan konsekuensi hukum, ya kan? Itulah fakta hukum yang kita cari. Dari apa? 3 tadi. Apa itu? Perbuatan hukum, peristiwa hukum, keadaan hukum. Oke? Keadaan itu apa? Keadaan ya. Ya kan? Kalau kita bicara anak di bawah umur, ya keadaannya. Dia tidak cakap. Oke? Kalau kita bicara orang gila, ya memang keadaannya. Dia tidak cakap secara hukum. Gitu ya. Ya kan? Dan kita harus paham ini, gitu. Karena nanti pada saat bersentuhan dengan kasus, kita akan lihat itu. Ini cakap nggak orang ini? Ya keadaannya kita teliti. Ya kan? Oh ada perwalian di sana, gitu. Keadaan yang kita teliti. Baru yang paling utama itu perbuatan hukum. Gampang lah, ya kan? Kalau kita melakukan transaksi jual beli, kita sedang melakukan perbuatan di sana. Gitu ya. Ya kan? Kalau kita melakukan sebuah agreement gitu ya, itu adalah perbuatan. Terlalu banyak contoh kalau ngomong perbuatan hukum. Sesuatu yang aktif dilakukan oleh orang itu perbuatan hukum. Ya kan? Kalau kasus pidana gampang sekali kan? Penganiayaan, pembunuhan, penghinaan, banyak sekali kan? Merugikan keuangan negara dan lain-lain itu adalah perbuatan hukum. Tapi 3 kata ini akan sangat menentukan. Artinya apa? Kalau semakin baik kita menemukan fakta hukum, ya kan? Kemungkinan nanti hasil sebuah legal opinion itu akan semakin baik. Itu rumus. Dan oleh karenanya,
teknik dan prosedur penulisan ini adalah sebuah hierarki. Dia nggak bisa dibalik. Dia nggak bisa diotak-atik. Jadi yang pertama harus dilakukan memang kita harus mampu menemukan yang namanya fakta hukum. Ya kan? Jangan terganggu nanti. Karena tadi ada fakta sosiologis mungkin kita temukan, ada fakta budaya mungkin kita temukan, dan fakta-fakta yang lain di sana gitu. Jadi fokus kita adalah fakta hukum. Nah, syarat yang kedua itu objektivitas penting sekali. Ya. Kenapa objektivitas penting? Ya kan? Kalau kita mau menyusun sebuah yang namanya legal opinion, otak kita harus netral. Itu dulu. Ya kan? Kita harus bisa seobjektif mungkin menilai persoalan. Beda dengan pembelaan. Kalau pembelaan itu karena hubungannya dengan strategik, ya kan? Sulit mengatakan objektivitas di sana. Mungkin ada subjektivitas karena strategic thinkingnya ada di sana, gitu ya. Tapi begitu Anda berhadapan dengan legal opinion, tinggalkan yang satu itu. Kita harus berpikir, saya harus bisa melihat sejernih mungkin persoalan ini dengan cara apa, ya kan? Kita pakai otak yang objektif, gitu ya, kurang lebih pada saat itu. Karena kalau itu kita salah lakukan, ya kan? Makanya kalau baju dibalik, Bapak Ibu sekalian kan sebenarnya rumus besar, ya kan? Kalau kita baca kan, ya kan? Apa yang dia tanyakan dulu? Fakta yang dia tanyakan, baru saya berikan hukumnya. Ini sebenarnya kan filosofi Yunani yang sangat kuat sekali dan menjadi dasar kita. Saya nggak hafal bahasa Yunaninya ya, tapi memang fakta itu penting sekali, ya kan? Baru orang bisa temukan nanti, saya akan berikan Anda hukumnya, kasih saya faktanya. Kalau kita salah ngasih fakta, pasti tersesat. Karena hukum akan berbeda. Itu kata kunci ya. Kalau kita salah kasih faktanya dan kita tidak mampu menemukan fakta hukumnya, Anda akan tersesat. Kayak penting sekali dari perbuatan, peristiwa, dan keadaan itu. Ini kolaborasi yang kita harus sangat paham secara basic. Mana yang disebut ini, mana yang disebut ini, mana yang disebut ini. Nanti kita akan belajar bagaimana menemukan itu. Oke, sekarang masuk ke yang kedua. Ya kan? Kalau bahasa saya gampangnya biasanya begini. Semakin baik kita bisa menemukan yang namanya pertanyaan, hasil akhir yang akan kita temukan semakin baik. Jadi membuat pertanyaan itu nggak mudah. Membuat pertanyaan apa? Membuat pertanyaan hukum, itulah isu hukum. Kenapa? Karena kita akan beranjak untuk menemukan masalah, menemukan konklusi dari masalah itu, ya kan? Dari core question yang kita bisa bangun dengan baik. Namanya core ya, pertanyaan inti yang kita bisa bangun dengan baik. Mungkin orang akan merumuskan pertanyaan yang berbeda-beda. Inilah yang menentukan nanti setelah fakta dia temukan, kualitas pertanyaan ternyata penting sekali. Skripsi juga begitu, tesis juga begitu. Orang harus bisa membangun sebuah pertanyaan yang baik sesungguhnya. Ya kan? Memang di dunia kuliah kita tidak pernah mengenal yang namanya visi kasus. Tetapi kami mencoba untuk merangkai dari pengalaman itu. Besok Bapak Ibu tidak tahu apakah besok akan berkembang. Ada enggak istilahnya vision of case? Gitu ya. Bagaimana kita memetakan sebuah masalah dari awal kita sudah tahu apa yang kita akan tuju. Sehingga apapun perjalanan kasus itu kita tidak akan tersesat. Ada tekniknya ternyata. Gitu ya. Nanti itu hal lain lah ya. Tapi itulah dia. Bagaimana kita menemukan sebuah isu, ya kan? Dari mana lahirnya? Kembali lagi yang ke tadi, ya kan? Dari perbuatan itu, dari peristiwa itu, dari keadaan yang mengandung konsekuensi hukum. Ini tolong dicatat, konsekuensi hukum. Ya kan? Ada banyak perbuatan yang tidak mengandung konsekuensi hukum. Misalnya kita melakukan jual beli. Ya kan? Tidak ada wan prestasi, tidak ada konsekuensi hukum. Begitu ada orang yang tidak menjalankan kewajibannya, muncul wan prestasi. Ya kan? Konsekuensi hukumnya ada di sana. Jadi kita harus mampu memilah itu gitu. Kurang lebih contohnya begitulah. Ya. Jadi membangun sebuah pertanyaan hukum menuntut fakta hukum yang clear dulu. Sejelas-jelasnya dulu. Sehingga kita benar-benar mampu merumuskan fakta hukum itu dengan baik gitu ya. Secara metodologi memang harus begini urutannya. Nah, kemudian ya kan, sebelum kita masuk mengkaji norma hukumnya, ya, harus ada hipotesis. Contoh, mungkin lebih gampang kalau kita ngomong contoh.
Bapak Ibu ketemu dengan klien, lagi duduk 1 jam. Oke, klien sudah bercerita. Apa yang kita bisa dapat dari cerita klien itu? Fakta hukum. Klien sudah bawa dokumen. Apa yang kita bisa dapat? Fakta hukum. Nanti tinggal pilah aja, mana perbuatan, mana peristiwa, mana keadaan. Tinggal pilah saja, ya kan? Kemudian, dia minta advice kita kan? Pada saat ketemu itu dia langsung minta advice kita. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang Bapak temukan dari cerita saya tadi? Itu kan bahan mentah, karena kita belum pelajari secara dalam. Benar ya? Ya kan? Contoh dia cerita apa? Saya bisnis dulu Pak sama orang ini. Gitu. Terus kenapa? Saya dilaporkan Pak. Dasarnya apa? Ya saya sih merasa kerjasama. Dilaporkan di mana? Pidana. Oh, mestinya kalau kerjasama arahnya kan perdata. Ya kan? Asumsi kita bisa 2. Ini asumsi ya. Ya kan? Oke, pasti ada sesuatu. Ya kan? Dari kerjasama itu yang melahirkan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang melanggar hukum. Karena ranahnya pidana. Gitu ya. Oke? Jangan langsung menjat kalau ada perjanjian perdata dong. Enggak. Praktek itu enggak begitu. Praktek itu perlu kedalaman. Tapi kita boleh berasumsi. Itulah hipotesis. Hipotesis awal. Sebelum kita gali apakah unsur-unsurnya itu nanti masuk, sebelum kita bongkar semua hukum yang relevan yang terkait dengan itu, kita baru akan masuk ke hukum. Tapi asumsi penting. Kenapa? Asumsilah yang mengarahkan kita untuk nanti mau kemana kita. Ya kan? Oh, oke, ini kasus penggelapan. Oh, ini kasus penipuan. Atau ini kasus uang prestasi. Karena lahir dalam perjanjian. Kita boleh berasumsi. Asumsi bisa benar, bisa salah. Nanti kita akan uji. Tapi paling enggak arah kita sudah jelas. Apa yang harus dibongkar pada saat kita bicara masalah kasus penipuan? Ya, KUHP dong. Ya, gampangnya gitu ya. Ya kan? Kalau penggelapan ya KUHP lah. Kita ngomong 372, 378, pasti baru kita akan masuk unsur-unsurnya memenuhi enggak dari perbuatan hukum itu. Ada enggak peristiwa yang terkait dengan itu? Atau ada enggak keadaan-keadaan yang terkait dengan itu? Itu maksudnya. Jadi kita harus mampu memetakan simpul itu dengan sangat baik dari sebuah asumsi. Gitu ya. Jadi penting asumsi dan hipotesis itu sebelum kita masuk nanti pada saat kita bicara norma hukum. Gitu ya. Nah, baru setelah itu, kalau kita sudah asumsikan sebuah kasus, gitu, jangan takut asumsi kita salah, nggak apa-apa. Bisa saja asumsi kita salah, karena apa yang diceritakan awal bisa beda temuan kita. Ya kan? Jangan lupa, semua klien cenderung merasa benar. Atau minimal dia tutupi kebenarannya. Ya kan? Kalau kita mendengar klien, bolehlah kita percaya 70%, 60%. Ya kan? Makanya berikan saya faktanya, nanti saya akan temukan hukumnya. Yang di belakang Bapak Ibu itu udah tepat sekali. Karena kita adalah orang yang mengerti hukumnya. Dan kita orang yang mengerti bagaimana meriset semua ini sehingga nanti munculnya sebuah kesimpulan yang dalam. Disitulah kualitas kita sebenarnya sedang diuji. Gitu ya. Nah, baru kita akan masuk ke yang namanya norma hukum. Ya, norma hukum gampang lah. Ya, tadi pembicara sebelumnya sudah mendiskusikan ini. Tapi intinya begini, ya kan? Cari sebanyak-banyaknya hukum yang relevan dengan kasus itu. Hukum dulu. Semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus itu. Kekurangan kita seorang lawyer itu riset. Di daerah ya, saya bilang di daerah ya. Kalau di law firm besar itu risetnya kuat sekali. Ada orang riset yang khusus meneliti itu. Di sebuah kasus, mereka timnya itu bisa 10, bisa 5. Kalau kita mungkin sendiri gitu. Saya membayangkan saya dulu juga sendiri, tapi itu keunggulan kita. Ya kan? Karena kita tahu medan dan lapangan itu semua. Riset kita sendiri, nyari data kita sendiri, dan jangan lupa investigasi penting. Saya lupa tadi ngomong pada saat kita bicara fakta. Ya kan? Kalau di dunia auditor hukum itu ada yang namanya audit investigation. Gitu ya. Kalau Anda membayangkan sekarang hierarki penegak hukum, gampangnya deh. Di polisi apa sih yang dilakukan? Tugasnya polisi, investigation untuk menemukan fakta. Benar kan? Jaksa apa yang dilakukan sebelum penuntutan? Ya kan? Dia temukan isu hukumnya. Benar nggak? Sebelum dia melakukan penuntutan. Ya kan? Kemudian kalau dia sudah yakin bekerja sama dengan polisi, kalau ada fakta yang belum, dia balikkan lagi lah kasusnya. Kalau P19 kan begitu. Ya kan? Sampai dia benar-benar yakin menjadi P21, baru dia go ke pengadilan. Ya kan? Siapa yang menilai nanti? Hakimnya. Tapi hakim bisa salah juga kan? Ya kan? Pertimbangan hakim bisa salah juga kan? Yang namanya gugatan, replik, duplik, kesimpulan itu adalah kajian yuridis.
Karena dia bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Benar salah urusan lain ya. Gitu ya. Artinya sebenarnya kita sudah masuk ke sesuatu yang praktik yang kita sudah alami sebenarnya pada saat masa kuliah dulu gitu. Ya kan? Begitu luasnya. Gitu kalau kita mau melihat itu gitu. Jadi kembali ke norma hukum. Norma hukum itu yang pertama kita harus mampu membuka semua hukum yang relevan. Di semua jenjang hukum, hierarki hukum ya Bapak Ibu udah kenal lah, rekan-rekan udah mengerti itu semualah. Tapi jangan lupa, sekarang juga kita harus bisa meriset hukum-hukum yang sudah dieliminir. Siapa yang mengeliminir? Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, penting sekali kita untuk tahu hukum yang sudah berubah, ya kan? Termasuk hukum-hukum yang sudah dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Riset penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita salah riset, kadang kita malu lah ya, karena kita orang hukum. Kalau kita nggak mampu melakukan riset hukum yang baik, ya kan? Karena klien dengan pengacara itu munculnya kan reliance ya, itu kepercayaan yang tinggi. Dia menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita, maka nasibnya ada di kita, ya kan? Makanya untuk menjadi be trusted itu nggak mudah, banyak turunannya gitu. Nah, norma hukum begitu, ya kan? Mungkin ada paper yang bagus, kita bisa kaji. Ya kan? Mungkin ada hasil penelitian yang bagus, kita bisa pakai. Mungkin ada jurnal-jurnal ilmiah yang bagus, kita bisa pakai. Jadi kita bisa menggabungkan itu sehingga ketemu hierarki hukum yang jelas dari isu hukum yang kita bangun. Karena kita ingin dapat jawabannya. Gitu. Nah, kalau itu sudah, kita rangkai semua, baru kita masuk ke analisis. Analisis adalah keterampilan yang menjadi kebanggaan seorang lawyer. Kenapa? Ya kan? Analisis kan menuntut kejelian. Ya. Analisis menuntut kedalaman. Analisis itu menuntut fairness, sikap fair kita terhadap sesuatu. Analisis itu menuntut critical thinking, gitu bahasanya. Nanti kita coba akan ulas di situ. Ya kan? Beda lawyer A dengan lawyer B adalah kemampuannya dia untuk menganalisis sesuatu. Nanti rekan-rekan akan mengalami itu. Ya. Kalau kita duduk mendengarkan sesuatu, kalau saya sering sekali melakukan itu. Kalau meeting 2 jam dengan klien, setelah itu, apa yang kami lakukan? Kami tebak-tebakan sama rekan-rekan di kantor itu. You gimana? Di sana seninya. Gitu. Jadi, kami bisa berasumsi hipotesis yang berbeda-beda. Bisa saja. Ya kan? Tapi di sanalah seninya. Jam terbang memang penting sekali. Karena intuisi lahir dari sana. Kadang-kadang dokter baru kita dilihat saja kan, kita tidak banyak ditanya, tapi sembuh kan? Intuitif itu penting. Tapi itu lahir dari experience, karena experience adalah guru terbaik gitu ya, orang bilang. Jadi analisis hukum itu, dia harus mampu menghubungkan yang namanya fakta hukum. Ya. Kemudian dia harus mampu menghubungkan masalah yang itu dengan normanya. Jadi keterhubungan ini penting. Mana yang relevan? Nanti akan ketemu fakta hukum yang tidak relevan. Studi kasus kita nanti akan membahas itu ya. Ya kan? Ada fakta hukum, walaupun fakta hukum tidak semua relevan gitu deh. Nanti coba akan kita lihat bagaimana kita mengolah fakta hukum itu. Jadi analisis. Kekuatan kita, kalau fakta hukumnya itu sudah bagus, benar gitu ya. Kuncinya kan fakta hukum itu data jangan sampai ada yang disembunyikan oleh klien kita. Dan kita akan minta. Dan banyak kantor hukum mengatakan kalau Anda memberi data yang salah atau menyembunyikan dan hasilnya akan berbeda, itu salah Anda. Dan kita harus tegas ngomong begitu dari awal. Karena kita tidak ingin sesat. Disesatkan oleh sesuatu informasi. Informasi yang bisa dievaluasi adalah fakta. Gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, baru yang terakhir namanya penyusunan pendapat hukum. Legal opinion itu kan pendapat hukum. Inilah kata kuncinya dari pekerjaan yang kita sudah susun secara hierarki tadi. Ya kan? Apa pendapat Bapak, apa pendapat Ibu sebagai seorang lawyer tentang case saya, gitulah kira-kira. Ya kan? Bisa berbeda-beda loh pendapat hukum lawyer itu. Ya kan? Kenapa dia berbeda? Mungkin temuan fakta hukumnya berbeda. Mungkin cara dia merumuskan isu hukumnya berbeda.
atau risetnya dia kurang bagus, atau ketajaman analisisnya kurang bagus. Kualitas itu diukur dari sana sesungguhnya. Jadi saya bilang, ini hierarki yang tidak bisa kita potong-potong. Nah, pendapat hukum itu apa sih ujungnya kan gitu? Apa sih ending dari pendapat hukum itu? Ya kan? Di dunia praktek. Ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Dia bisa menjadi temuan. Kalau seorang pejabat yang mengadakan barang dan jasa meminta jasa kita untuk mengaudit dan nanti ujungnya ada pendapat hukum. Enggak, Anda tidak punya kewenangan, ini prosedurnya salah. Kan kita sudah teliti semua itu. Ini temuan apa? Ya, indikasi korupsi. Dapat ya? Kira-kira dapat ya? Polanya gitu. Ya kan? Jadi di lapangan itu sesuatu yang sangat luas. Ya kan? Dia bisa menjadi pendapat, pasti. Ya kan? Kalau pendapat, apa arahnya? Advis kan? Misal, kita disuruh untuk membuat legal opinion tentang yang tadi jual beli perusahaan gitu misalnya di dunia saya. Pasti ilmu yang paling kuat menonjol audit hukum, pasti. Tapi lagi-lagi ini adalah legal opinion ujungnya. Ya kan? Terus nanti kita dimintain advis. Ini loh, Pak, bolongnya banyak di sini, ini temuan kita. Terus pendapat Bapak gimana? Berani nggak? Keputusan tentu ada di mereka. Kita tugasnya memberikan pertimbangan. Pada saat kita ketemu semua bolong-bolong itu. Kalau ngomong audit hukum, ilmunya itu kepatuhan. Sejauh mana subjek dan objek hukum itu patuh gitu ya. Itu ilmunya. Ya kan? Kalau misalnya kesimpulannya itu, Pak, salah Pak. Ya kan? Kebijakan Pak itu salah. Atau itu bukan ranah waris Anda. Terus gimana? Saya sudah kadung begini. Itu kesimpulan dan advis kita. Ya kan? Setelah itu baru kita boleh berpikir subjektif karena ngomong pembelaan. Ini pengalaman saya yang bicara ya. Boleh kita, karena pembelaan itu kan strategik seperti tadi. Ada hal-hal yang dia harus olah. Ada hal-hal yang dia kedepankan, ada hal-hal yang ala petik ya kan tidak ditonjolkan, ya kan? Di sanalah dari temuan kita, calon klien kita akan memperoleh arahan kita. Kalau begini sebaiknya begini Pak, di hulu saya coba carikan jalan lah, begini, ya kan? Kalau enggak ya memang harus masuk ke pengadilan misalnya kurang lebih itu. Itu tahap berikutnya, gitu ya. Jadi di titik ini yang 5 ini adalah hierarki, itu kesimpulannya. Dia nggak bisa dibolak-balik. Ya. Kemudian kita harus mampu menjadi jiwa yang objektif. Harus punya kemampuan investigatif karena menemukan fakta dari peristiwa itu kita juga harus susun itu. Gitu kan? Ya kan? Nah, kalau semua ini kita sudah pahami dengan baik, saya yakin kualitas legal opinion kita juga baik. Dan jam terbang penting ya, lagi-lagi ya. Karena pengalaman penting ya kan? Tim juga penting, ya kan? Kalau kita punya tim riset yang baik, ya kan? Analis yang baik, ya kan? Minimal ada 3 tim misalnya, saya yakin legal opinion kita akan kuat. Jangan membayangkan sekarang tebal tipis, saya nggak suka kata tebal ya kan? Dan kami lebih menyukai, ya kan? Cara membahasakan itu gampang dicerna, tapi dia kuat, tekak gitu istilahnya. Dia harus strong. Dia nggak bisa goyah gitu. Jadi tulisan hukum itu nggak harus tebel. Amerikan gayanya kan tebel gitu ya. Orang bosen juga, bahasanya juga susah gitu kan. Kayak bahasa zaman abad ke-18. Coba kalau baca BW kita kembali ke abad 18. Industri digital kita sudah bagaimana, paperless dan lain-lain. Jadi ada kalau kita jadi seorang konsultan, kaki kita begini. Begitu masuk ke pengadilan kita back to zaman company itu. Karena hukum kita belum berubah. RBG, BW, AIR masih lama kan? Ya kan? Tapi nilai industri kita sudah bagaimana? Jauh sekali meninggalkan itu. Ini gap yang besar sekali sesungguhnya. Ini challenge kita sebagai seorang advokat sesungguhnya. Nah, jadi 5 ini adalah kata kuncinya. Kalau kita jadi lawyer yang mau concern membangun sebuah legal opinion yang berkualitas. Ingat, quality. Ya, quality itu menuntut apa? Nah, ini tipnya. Saya ingin kasih quick tip ya. Oke. Ya.
20 menit. 20 menit lagi? Oh, maksudnya 30 menit sampai simulasi. Oh, oke. Kita punya waktu 30 menit lagi sampai simulasi. Saya akan percepat di sini ya. Critical thinking menjadi sesuatu keharusan bagi seorang yang akan membuat legal opinion. Apa isinya critical thinking kira-kira? Ya kan? Akurasi itu penting sekali. Ya kan? Kalau ngomong presisi itu penting sekali. Kedalaman berpikir kita untuk melihat sesuatu itu sangat penting. Istilahnya gini deh, jangan asal-asalan gitu. Ya kan? Karena itu tanggung jawab profesi kita. Kalau orang mempercayakan kita, berani membayar kita, bahkan beberapa lawyer zaman begitu. Bukan di sini ya, zaman gitu, tapi di Bali juga banyak yang melakukan itu. Dia dibayar per jam gitu. Berpikir logis itu penting sekali. Ya kan? Ini adalah saat di mana kita benar-benar menjadi orang yang sangat objektif, netral. Ya. Pada saat kita membangun ini, karena berbeda dengan pembelaan yang saya katakan tadi. Jadi satu, pegang cara-cara berpikir kritis, mungkin ini tip ya dari pengalaman. Kedua, pegang objektivitas dan netralitas, ya. Kemudian bila perlu buat pernyataan. Kalau klien kita tidak memunculkan data seutuh yang sebenarnya terjadi dan kita akan menemukan kesimpulan yang berbeda, itu bukan salah kita. Jadi data dan validitas itu penting, dan makanya istilah Yunani yang tadi itu, ya kan? Berikan saya faktanya, ya kan? Saya akan berikan hukumnya. Penting sekali. Jadi 3 ini adalah mungkin tip ya pada saat kita menjadi seorang orang yang diminta untuk membuat pendapat hukum dalam bentuk tertulis. Oke, sekarang bentuk dan hasil. Kita sudah akan masuk ke simulasi. Hasil akhirnya apa? Ya kan? Tadi kan kita sudah sempat sampaikan. Ada temuan. Wilayahnya di mana? Kalau kita menjadi lawyer publik, ya kan? Mungkin hasilnya akan banyak temuan di sana. Ada lawyer-lawyer yang spesialis di sana, ya kan? Terus kemudian pendapat secara umum, ya kan? Kalau pendapat itu ujung-ujungnya nanti kemana arahnya? Tolong dong, ya kan? Pendapat Anda begitu, berani tidak saya mengambil keputusan ini? Bisa begitu kalau pejabat, ya kan? Atau perusahaan, berani tidak saya melakukan tindakan korporasi ini? Ya kan? Itu pendapat, tapi keputusan tetap klien kita. Karena hasil legal opinion kita membuat pemegang keputusan akan melakukan sesuatu. Bisa jadi dia akan melakukan perbuatan hukum. Rekomendasi juga sama, ya kan? Rekomendasi apa? Kalau temuan apa? Banyak kan kalau ngomong BPK, oke, wajar tanpa catatan, gitu misalnya. Wajar dengan catatan atau salah gitu kan? Ada banyak parameter yang bisa mengukur itu. Jadi memang kalau kita lihat dari semua itu tadi, bicara legal opinion adalah area yang sangat luas. Ada legal opinion yang mempersiapkan untuk masuk ke kasus litigasi, itu biasanya private ya, umumnya. Tapi tidak harus private, pejabat juga begitu, perusahaan juga begitu. Kan tindakan korporasi, kalau di korporasi siapa? Direktur kan, dia minta pendapat kita, gitu kan. Jadi mempersiapkan diri untuk maju ke dunia litigasi, bisa begitu. Atau mempersiapkan diri untuk merger akuisisi perusahaan, bisa begitu. Ya kan? Atau mempersiapkan diri sebelum pejabat mengeluarkan sebuah kebijakan atau keputusan, bisa begitu. Jadi lawyer itu sebenarnya fungsinya, mana lebih berat lawyer daripada penegak hukum lain? Menurut saya lawyer. Kalau dia ambil tanggung jawab itu dari hulu ke hilir dia harus kuasai. Ya kan? Pengadilan dia harus bisa. Ya kan? Ngasih advice dia harus bisa, membuat legal opinion dia harus bisa, berdiplomasi dia harus ngerti, drafting dia harus bisa, diplomat dia harus bisa, semua dia harus bisa. Bayang ya? Ya kan? Mungkin kita tidak menguasai semua ya, tetapi alangkah baiknya kita paham soal itu. Karena ini multi seni. Ya kan? Kita memainkan banyak sekali keterampilan yang harus kita miliki. Kalau kita mau menjadi lawyer yang ya ideal lah. Ya, kurang lebih. Nah, ini kesimpulan. Sekarang kita masuk ke simulasi. Coba recap sekarang. Apa hal yang mendasar yang perlu kita pahami sebelum kita membuat legal opinion? Coba recap sekarang.
Fakta, oke, saya ngerti apa soal fakta, saya ngerti mana fakta hukum. Dari mana lahirnya fakta hukum itu? Dari perbuatan hukum, dari keadaan, dari peristiwa hukum. Pegang itu sebagai ilmu dasar. Karena di sana core-nya, itu dasarnya. Itu ya. Kemudian isu, kalau fakta kita sudah bagus, visi apa yang kita ingin capai? Buat pertanyaan sebaik mungkin. Terkait dengan fakta hukum. Bisa ada fakta hukum yang lain, nanti kita akan bahas pada saat itu. Buat asumsi, ya kan? Baru kita buka semua, kaji semua aturan-aturan yang terkait, ya kan? Kita bicara apa tadi? Riset kita harus bagus, ya kan? Kemudian ada nggak aturan yang sudah relevan, tidak relevan, dibatalkan, ya kan? Kemudian ada kajian-kajian, ada riset, hasil penelitian, dan lain-lain. Pokoknya rangkum aja deh semua itu, ya kan? Kalau kita mau kuat. Analisis, critical thinking penting seperti yang kita bicarakan tadi. Penting sekali kita mampu untuk melihat secara fair kedalaman berpikir kita, ya kan? Kritis, presisi kita dan lain-lain lah. Seperti kita sudah bahas tadi. Ya kan? Nah, sehingga kita sudah mampu menghasilkan sebuah karya. Kadang-kadang kepuasan kita kalau kita bisa menghasilkan sebuah karya, ya kan? Itu kita punya value sendirilah, gitu kan? Ada proud kita sebagai seorang lawyer, kan tanggung jawab lawyer ada di sana, di tahapan itu. Nah, sekarang kita coba untuk simulasi. Ini kasus sebenarnya real case yang pernah, nggak tahu saya berapa tahun lalu gitu ya. Tapi kita olah secara sederhana gitu ya. Tapi saya ingin ceritakan kasus ini dengan gambaran yang gampang deh. Gambaran saya ya. Jadi saya nggak baca. Ada tanah A, ada tanah B. Letaknya itu perbatasan desa A dengan desa B. Desa adat ya. Oke, dari. Nah, ini dia. Jadi ada tanah A, ada tanah B, ya kan? Berbatasan letaknya. Desa A dengan desa B. Kita ngomong desa adat deh. Kedua, sejarah dua desa ini dari dulu nggak pernah akur. Jadi kita akan lihat fakta sejarah atau fakta hukum gitu ya. Tipikal masyarakatnya senang sekali menjaguran, berkelahi. Sampai pernah satu masyarakat kelompok A itu dilaporkan ke polisi karena dia hancurkan itu tapal batas. Kasus ini private, tanah A, tanah B. Tetapi di balik itu ada beberapa kasus-kasus lain yang mengiringi. Ada sejarah yang mengiringi gitu. Nah, pada saat kasus ini terjadi, situasi politik sedang tinggi. Ada isu pemilihan kepala desa. Ini berbatasan beda desa ya. Ya kan? Ada keterlibatan kepala desa. Nah, jalan ceritanya dulu, ya kan? Sorry. Jadi, jalan ceritanya, ya kan? Dulu tanah itu, ya kan, diberikan pinjem karena hubungan baik dua tetangga ini, gitu ya, diberikan pinjem. Status tanah itu walaupun belum bersertifikat, bagian dari tanah yang minjem. Kenapa? Kalau kita orang di desa itu pasti nyuake. Nah, dengar nyuake ya, dia datang gitu ya. Itu berarti sekali kalau di desa. Orang nyuake kalau baik-baik dikasih zaman dulu. Ya kan? Tapi kalau generasi sudah berubah, Tuan A meninggal, Tuan B meninggal, mungkin ada potongan sejarah yang tidak diketahui oleh generasinya. Meninggal apa tadi? Peristiwa hukum kan? Gitu ya. Kita sudah temukan ada peristiwa hukum di sana. Kedua-duanya sudah meninggal. Kemudian apa yang lahir kalau peristiwa hukum orang meninggal? Ahli waris kan? Benar nggak dia ahli warisnya? Kita perlu cek. Nanti perlu studi. Itu kurang lebih untuk membayangkan saja apa yang kita diskusikan tadi. Itu ya. Nah, apa yang dilakukan terus? Kebetulan ada proyek Prona. Prona itu apa ya? Ya kan? Pensertifikatan secara massal karena pemerintah punya program itu. Ya kan? Diam-diam, ya kan? Peminjam tanah yang sudah beranak pinak banyak sekali rumah di sana menggunakan akses jalan itu. Ingin mensertifikatkan termasuk jalan itu. Siapa yang diajak?
Kan pasti kalau Prona apa? Ya kan? Apa istilahnya kalau Prona sporadik? Siapa yang membuat tanda tangan kalau bikin sporadik? Kepala desa. Terlibatlah kepala desa di sana. Karena apa? Mungkin motifnya politik, nyari suara kan banyak itu. Kalau ada 10-15 kakak misalnya di sana, satu kakak ada berapa suara, ya kan? Ada isu politik di sana, ya kan? Dibantulah ini untuk memproses itu. Tidak terima yang tanah yang sebelah, ya kan? Dibantu itu tidak sampai di sana, itu jalan di aspal menggunakan dana desa, gitu ya kan? Kemudian desa yang memang bermusuhan itu, satu Banjar, dua Banjar, tiga Banjar, satu desa adat siap menyerbu itu untuk nutup itu. Ini kasus nyata sesungguhnya. Ya kan? Siap. Yang penting tutup aja itu. Karena sejarahnya yang di sini sudah pernah dilaporkan ngerusak tapal batas. Dan kebetulan tanah ini milik dari desa ini gitu, yang bersengketa ini gitu ya. Oke. Jadi sekarang dengan situasi begitu, ya kan? Kita disuruh oleh kepala desa yang kebetulan sudah dilaporkan kemana-mana, ya kan, untuk mendampingi apa yang dia harus lakukan. Siapa klien kita? Kepala desa. Ada enggak fakta hukum yang lain di sana? Ada. Fakta hukum kan tadi banyak. Ada kematian, ada kelahiran, ada waris. Kita boleh abaikan enggak? Belum tentu. Kita harus lihat dulu. Siapa yang punya hak? Kalau sengketa hak, kita harus lihat di sananya. Tapi siapa klien kita? Kepala desa. Kita boleh abaikan fakta hukum yang lain. Itu maksud saya. Kita boleh menemukan beberapa fakta hukum di sebuah case. Tetapi kita harus fokus dengan siapa klien kita. Apa yang dia lakukan. Itu yang kita cari. Ada enggak fakta sejarah di sana? Pernah ribut. Fakta sejarah. Ada enggak fakta budaya di sana? Ya kan? Terus Pak. Ini karena case saya hafal sekali, saya lupa sampai. Saya lupa mencet. Karena kita ada di perjalanan kasus ini gitu ya. Ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik tanah yang merasa punya? Tanah belum bersertifikat, tapi dia tahu itu bagian dari tanahnya. Kan investigasi kita kemana? Jangan sampai sesat. Sejarah tetua kita harus tanya. Karena dia adalah saksi potensial nanti. Pegang saksi itu. Oke, diam. Besok saya akan pakai Anda sebagai saksi fakta yang mengerti sejarahnya tanah itu. Apa yang kita dapat? Saksi. Itu ya. Biar gampang kita mengilustrasikannya. Itu. Kalau ada orang ribut-ribut dulu, pernah saling lapor, ada peristiwa hukum nggak? Iya. Ada orang merobohkan tanda tambal batas, tapi relevan nggak dengan kasus ini? Nggak lagi. Abaikan. Buat sosiolog, mungkin dia akan meneliti karakter masyarakat. Itu fakta sosiologi. Abaikan. Next sampai yang merah. Itu maksud saya ya. Nah, klien kita itu siapa? Nih, yang lagi bingung Pak Kepala Desa. Mungkin dikompori. Kadung sudah melangkah, kadung sudah menggunakan tanah anggaran desa itu untuk membangun, sebenarnya bukan aspal, paving tepatnya kalau saya ingat. Jadi ada dana desa yang digunakan. Pemilik tanah yang merasa kepentingannya diganggu, pinter, dilaporkan kepala desa ini. Bukan karena dia terlibat nyerobot tanah atau mensertifikatkan. Kemana dia dilaporkan? Ya kan? Diminta untuk diperiksa. Kemana? Karena menggunakan anggaran desa. Ada temuan. Ya kan? Kalau keuangan negara rugi karena sikap kecerobohan, kira-kira masuk korupsi enggak? Ada arahnya ke sana. Pinter yang di sebelah ini, dia sudah diadukan. Pusinglah dia, carilah lawyer. Ya kan? Itu ceritanya. Jadi, kita akan melihat dari kasus ilustrasi ini pelajaran complexity dan uncertainty. Saya mungkin isi tambahan sedikit, karena ini penting sekali. Apa yang kita bisa lihat dari kasus ini? Ada banyak sekali simpul-simpul yang berserakan di dalamnya, dan kita harus petakan mana sesungguhnya yang menjadi fakta hukum. Situasinya memang kompleks, dan kita harus bisa merajut simpul itu menjadi tepian, gitu bahasanya. Ya kan? Mungkin kuliah hukum kita tidak sampai ke sana. Saya kebetulan lagi senang gitu ya, ambil sebuah studi di sebuah universitas di luar secara online. Namanya Groningen University, kebetulan di Belanda. Ini yang kita diajarin. Sekarang saya lagi ambil gitu ya studinya itu. Jadi,
kita harus mampu menemukan banyak sekali simpul yang terlibat di dalamnya yang fakta hukum relevan dengan klien kita gitu. Ada beberapa fakta hukum di sana. Gitu ya. Apa isunya? Oke, asumsi kita ada asumsi korupsi. Nanti masuk ya. Kita nanti akan arahnya kemana kita cari hukum yang relevan itu. Ya semua kita bongkar. Kalau korupsi apa yang kita bongkar? Undang-undang korupsi saja tidak. Kita bongkar undang-undang pembendaharaan. Kita bongkar undang-undang BPK. Ini kan yang terkait karena di sana ada unsur kerugian negara dan setiap undang-undang itu mengatur. Bisa saja ada karakteristik yang berbeda di sana. Jadi kita tidak bisa masuk ke satu itu, maksudnya kita bongkar semua. Ya kan? Aturan-aturan yang relevan. Ya kan? Pemilu Kades kita lihat enggak sebagai sesuatu di sini? Enggak. Karena itu bukan fakta hukum. Gitu ya. Tanah milik? Ya. Ya kan? Siapa yang punya? Ada batas? Ya. Itu isu. Kita harus riset siapa benar yang punya. Bisa saja yang mengklaim di sebelah. Kan bisa saja orang di sebelah yang mengklaim. Dan itu berpotensi menjadi sengketa pertanahan. Gitu ya. Kemudian kematian, peristiwa hukum. Karena ahli waris, benar nggak dia ahli warisnya? Berarti silsilah. Ya gampang-gampangnya deh. Ya, secara logika sebenarnya kita udah paham. Tapi cara memetakan itu penting sekali. Gitu ya. Tapal batas isunya yang dulu orang ribut saling bawa parang sampai begitu masa sama masa, relevan enggak dengan case ini? Enggak. Kita abaikan. Mereka pernah saling lapor pidana? Ya, itu fakta hukum, tapi enggak relevan. Kita abaikan saja. Gitu ya. Pendaftaran tanah ada prosedur. Benar enggak? Mereka mau mendaftarkan tanah, kita stop aja di BPN karena memang itu cukup relevan. Kalau dari sisi di sana, tapi udah kepala desa relevan nggak? Ya, bisa jadi, karena ada tanah-tanah sporadiknya di sana. Kalau ngomong penyerobotan tanah, kemana relevan aturannya? Ya kan? Ya pasti kita ngomong KUHP. Misal, penyerobotan berapa? 167, 385. Tapi kita ngomong apa? Peraturan Perpu yang tahun 60 itu tentang larangan masuki tanah orang lain tanpa izin gitu ya. Ya kan itu riset kita. Asumsi kita boleh mulai dari sesuatu. 5 menit lagi. Asumsi kita akan mulai dari apa? Kita ngomong asumsi tadi. Oh iya, ini isunya penyerobotan tanah. Oke, kemana saya harus lari nanti? Saya akan buka semua yang terkait relevan dengan penyerobotan. Oke, kedua isunya apa? Korupsi. Apa yang saya harus buka? Hukum pembendaharaan, ada undang-undangnya, ya kan? BBK bisa menjadi sebuah temuan, undang-undang korupsi, dan semua aturan-aturan yang relevan di sana. Jadi, kompleksitas pasti terjadi pada saat kita jadi lawyer. Ya kan? Ada kasus yang kompleks, dan kita harus bisa memilah. Ya kan? Simpul-simpul ini mewakili banyak sekali simpul yang bisa relevan, bisa tidak. Kemampuan kita untuk melihat penting. Kalau kita bicara visi kasus, dari awal kita harus sudah bisa melihat, oke, saya concern di sini. Setelah kita buat legal opinion, apa kelihatannya dari asumsi itu kelihatan? Oke, Anda terindikasi korupsi loh ini. Walaupun Anda tidak menggunakan, karena kerugian negara muncul, misalnya begitu temuannya. Karena kalau itu sampai dibongkar, kan rugi keuangannya. Ya kan? Ada etikat sengaja dan tidak sengaja dari kepala desa, tapi faktanya itu adalah kesengajaan. Dia melakukan itu demi ambisinya misalnya. Itu kan motif ya. Ya kan? Ambisinya untuk mendapatkan suara dan lain-lain. Tapi kita abaikan itu. Kita akan masuk ke fakta hukum yang sebenarnya, gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi memang seorang lawyer harus mampu memetakan masalah dari banyak sekali isu yang muncul di dalamnya. Kemampuan untuk melihat sebuah persoalan dari simpul mana yang harus dia gerakkan di awal penting sekali. Ada pelajaran khusus yang ngomong kompleksitas dan ketidakpastian. Nah, dia harus ambil nantinya dia harus ambil sebuah keputusan atas situasi yang tidak pasti, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah bicara begitu, ya kan, dari topik yang kita bahas hari ini, ya kan, kita memang harus mampu ujung-ujungnya membuat sebuah tulisan hukum dalam bentuk legal opinion. Kalau diminta, kalau tidak, mungkin kita bisa sampaikan itu tidak harus selalu tertulis. Kan kadang-kadang kalau di desa tidak harus selalu tertulis. Tapi pandangan hukum kita penting. Ya kan? Ya kan? Bisa saja kalau orang lawyer tidak melihat itu temuan sebagai indikasi korupsi. Bisa saja. Karena dia concernnya apa? Anda bantu orang untuk mensertifikatkan di sini. Dia abaikan
bahwa ada anggaran desa yang dipakai dan berpotensi merugikan keuangan negara. Ini kan perlu kedalaman untuk melihat sebuah persoalan. Itu yang saya maksud, kedalaman itu penting, berpikir kritis itu penting, ya kan? Kemudian Masuk tanya jawab. Mulai masuk tanya jawab. ya, critical point itu penting. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Saya sebelum masuk ke diskusi, saya ingin merecap apa yang kita bahas hari ini dari awal. Satu, ini semua adalah kajian yuridis. Itu dulu. Karena sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, secara ilmiah adalah kajian yuridis. Jangan terjebak dari peristilahan dulu, ya kan? Kemudian hierarki, metodologi, prosedur, dan teknik itu adalah sebuah hierarki, nggak bisa dibalik. Oke? Fakta hukum yang salah akan membuat pertanyaan hukum yang salah, membuat analisa yang salah, mengarahkan kita untuk menuju norma hukum yang salah juga. Kesimpulannya Anda bisa bayangkan gitu ya. Jadi penting menemukan fakta hukum yang benar, gitu kan? Isu hukum yang tidak relevan akan membuat kita melenceng dari jalur. Ya kan? Riset yang tidak bagus bisa jadi temuannya hukum yang tidak relevan kita masih pakai. Gampangnya deh ngomong begitu. Ya kan? Ketajaman berpikir pada saat analisa yang tidak tajam membuat analisa kita dangkal. Dan membuat kualitas pekerjaan kita tidak baik. Jadi itulah ukurannya semua. Tapi di balik ini semua, seorang lawyer adalah bagian dari problem solving. Ya kan? Dia harus mampu memetakan persoalan-persoalan, mengidentifikasi, ya kan, dengan pikiran kritisnya, ya kan, dan dia harus bisa memisahkan dirinya kapan dia berpikir objektif, netral, ya kan, kapan dia berpikir strategik, yang sulit mengatakan tidak objektif, sulit mengatakan objektivitas di sana. Pasti ada subjektivitas di sana. Bapak Ibu akan mengalami itu kalau masuk ke terjun ke dunia praktek. Oke, itu kira-kira paparan materi saya. Mudah-mudahan bisa tergambar gitu ya. Kami mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang praktikal sekali, kemudian mencari simulasi kasus yang sedikit kompleks sehingga kita bisa petakan mana sebenarnya isu hukum itu dan bagaimana membangun sebuah legal opinion yang baik gitu ya. Itu saya akhiri sebelum masuk ke tanya jawab. Silakan. Oke. Baik, seluruh rekan-rekan yang ada di studio maupun yang ada di rumah, demikian tadi pemaparan materi dan simulasi. Nah, ada sebuah quote, kalau misalnya kita baca atau kita dengar, kita akan lupa. Kita diskusikan, kita akan ingat. Dan kita lakukan, maka kita paham. Tadi, dari diskusi itu kemungkinan lupanya sangat besar. Jadi hari ini kita diskusikan langsung, kurang lebih ada 20 menit ya. Jadi saya buka 2 sesi pertanyaan, 2 sesi tanya jawab, masing-masing 2 orang penanya. Seandainya nanti ada waktu yang tersisa, kita mungkin akan tambah lagi sesinya. Jadi teman-teman di studio dan yang ada di rumah bisa langsung bertanya dengan mengacungkan tangan. Oh, sudah ada yang dari rumah dulu, Pak. Dan dari studio Bapak ya, setelah ini. Pertanyaan dari Bapak Nyoman Ardana. Selamat malam Pak Ketut, saya menanyakan yang keterkaitan dengan legal opinion atau pendapat hukum. Apakah setiap klien yang datang ke kita sebagai advokat dalam menangani perkaranya, apakah kita selalu harus rangkai dengan pendapat hukum? Mau dijawab langsung atau langsung, pertanyaan kedua dulu? Langsung ya, Pak. Oke, dijawab langsung. Langsung ingat ya. Ada satu titik yang pasti akan dialami oleh seorang lawyer. Apa itu? Ketemu dengan calon klien. Dalam bentuk apa? Ya meeting lah. Oke. Pada saat pertama kali ketemu dengan seorang calon klien, apa yang kita akan lakukan pertama kali? Kita dengar dia. Dia mau bicara apa? Dia mau cerita apa? Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita buka dokumen apa yang dia punya. Oke? Ya kan? Dan calon klien kita ingin mendengar kita, apa pendapat kita. Mungkin tidak tertulis, tetapi itulah sebuah proses di mana kita sudah melakukan secara metodologi tadi. Buat saya, iya. Jadi kita sebenarnya sudah melangkah, walaupun kita belum tulis. Sering sekali kasus, mereka tidak meminta kita membuat itu dalam bentuk tertulis. Sering ya kan? Tetapi secara teknik, ya kan? Apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah mencerminkan hierarki yang kita bicarakan tadi. Itu kurang lebih. Ya. Jadi, ya, gitu jawabannya. Baik, Bapak Nyoman Ardana. Demikian tadi jawaban dari
Bapak Ketut Alit. Kita lanjutkan ke peserta yang ada di studio. Silakan Bapak. Mohon sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Alit dan moderator, rekan-rekan. Jadi pada session yang terakhir ini gitu, saya rangkum dari ilmu yang diperoleh sampai saat ini, pas sekali Bapak menutup ini, ilmu yang Bapak berikan kepada saya khususnya, ini betul-betul memang mengena sekali. Mengapa demikian? Karena Bapak kan selaku lawyer praktis ya, artinya kita menginginkan sebetulnya transfer pengalaman dan teori yang Bapak pernah alami gitu selama jadi lawyer atau advokat kepada kami sebagai calon-calon penerus kan gitu, calon-calon rekan. Jadi terima kasih Pak Alit. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, sebetulnya pas sekali ini terkait dengan nanti ke depan kita akan melaksanakan praktek yang sesuai dengan kasusnya juga, saya mengerti juga gitu, sesuai dengan kasusnya. Namun pun demikian mungkin kalaupun nanti Bapak atau kita nanti kalau modelnya statusnya klien kita seperti Pak Perbekal itu gitu, apa kita terima nanti pendampingannya atau cukup sebagai konsultasi hukum saja, karena terkait dengan legal opinion kan dari konsultasi hukum modelnya kan dari apa konsultasi itu termasuk sudah legal opinion kan itu. Nah demikian juga dari segi pengumpulan peraturan perundang-undangan di norma hukum yang perlu saya sampaikan, apakah peraturan perundang-undangan yang dari tingkat tertinggi sampai serendah-rendahnya kita pakai untuk membackup analisa kita gitu. Karena sebetulnya kan setelah saya renungkan sebetulnya kan kekuatannya kan di peraturan dalam memberikan solusi kepada klien untuk permasalahan yang dialami. Kalau terkait juga dengan masalah contoh itu Pak, karena Bapak sudah menyebutkan karena belum punya sertifikat kan, saya kan maunya ngetes di sertifikat. Tapi karena ini belum punya sertifikat, ya sebetulnya apakah tanah itu... Baik Pak, mohon maaf bisa langsung pertanyaannya saja. Oh gitu nggih. Ini sudah dua pertanyaan. Nggih, terima kasih. Jadi kalau seandainya sebagai kita sebagai advokat, nanti apakah kita terima untuk... Tidak. Yang jelas Pak Berbekal itu kan ingin nanti kalau bagaimana supaya menyelamatkan dirinya kan gitu. Menyelamatkan dirinya. Itu yang kita maksud. Baik. Sudah ditangkap? Silakan. Pak, yang pertama pertanyaannya, ya kan, apakah kita terima kasusnya? Begitu. Justru peran lawyer sebenarnya di sana, Pak. Legal opinion itu di hulu. Itu hanya pandangan hukum. Sebenarnya kita dicari itu untuk bisa memberikan solusi dari sebuah kasus agar tidak sampai kasus itu berlanjut, begitu sebenarnya. Kalau yang lanjutkan cerita itu, sebenarnya ada lanjutan ceritanya. Ya kan? Lanjutan ceritanya kasus itu damai, Pak. Dengan cara apa? Disenangkan masyarakat di sebelah, nyuake warga rame-rame, Pak, minta maaf, selesai kasus itu. Ya kan? Dan bahkan orang yang punya tanah diserahkan kasus itu. Tapi satu catatan, Pak, tanah yang di sebelah itu sudah SAM. Sudah, Pak. Kalau dalam kasus realnya, Pak, nggih, yang di sebelahnya masih belum. Karena itulah sebenarnya firm. Kepala desa tidak juga berani. Karena setelah diukur memang iya, salah langkah gitu. Jadi, peran lawyer dalam hal itu, Pak, setelah pendapatnya dilihat, dia carikan solusinya. Begitu kepala desa tanya, kita bilang, oke, kita selesaikan dengan sosiologisnya lah. Kita senangkan masyarakat di sana. Caranya apa? Pak, kumpulkan semua masyarakat di sini, datang ke rumahnya, kapan waktunya, karena yang ini adalah keluarga rantauan, cari momen penting, odalan, mereka pasti pulang kampung, begitu. Di sana kumpul, datang minta maaf, nyideh, nyuake, selesai, Pak. Kebetulan kasus itu sudah selesai memang sampai sekarang. Akhirnya apa? Aset itu diserahkan ke desa, menjadi danah desa. Begitu, ada surat-suratnya dan legalnya di set, begitu. Sampai ada aduan ke polisi, di close juga karena kita sudah damai gitu, Pak. Jadi ending cerita sebenarnya ada di sana. Jadi diterima kasus itu dengan cara apa? Seorang lawyer carikan solusinya dengan pendekatan yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira begitu, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Apakah ketika menganalisis norma hukum akan dari hulu sampai hilir? Oh iya, Pak.
Pengacara kan sebenarnya nggak boleh nolak kasus kalau ngomong kode etik. Itu dulu. Oke. Ada expertise dia yang bukan bidang dia, tapi dia mestinya punya cara. Mungkin kalau bukan expertise-nya dia akan arahkan. Ya kan? Atau dia tidak yakin dengan dirinya, dia boleh tolak, Pak. Dia tidak yakin dengan keyakinan sebuah kasus itu. Gitu. Kalau norma hukum itu menurut yang wajib, Pak. Bahkan perarem pun kita harus lihat. Dalam case tadi, ada hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Itu juga kita harus bongkar. Gitu kan? Jadi memang kalau kita memahami teori complexity dan uncertainty ini kita akan bisa satukan simpul-simpul nih Pak. Yang itu nggih, kurang lebih kita bisa satukan, tapi lagi-lagi niki memang ya kalau Bapak mungkin setahun ke 2 tahun udah aman lah soal begini. Menurut yang sudah aman lah. Ya. Jadi begitu Pak. Ini memang wajib nih Pak. Baik, dibuka untuk sesi tanya jawab yang kedua bagi rekan-rekan yang di studio atau di rumah yang ada pertanyaan silahkan. Yang di studio dulu ada? Atau dari rekan-rekan yang di rumah? Belum ada nampaknya ya. Bagaimana? Atau Pak Alit ada yang mau ditambahkan jawaban yang tadi mungkin sambil menunggu rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan? Ada catatan penting yang harus kita bisa lihat dari legal opinion ini. Legal opinion adalah permulaan, ya kan, untuk melangkah ke kasus. Ya kan? Legal opinion lah yang sebenarnya akan menentukan, ya kan, kita dinilai layak atau tidak menangani kasus itu. Penting sekali niki permulaan di mana kita akan potensial, ya namanya profesi kita harus dapat pekerjaan gitu, jasa kita kan di sana Pak. Kalau kita benar memetakan sesuatu di sini, ya kan, dan kita belajar dengan ya keterampilan ini menjadi modal besar lah buat seorang lawyer untuk melakukan itu. Kira-kira catatannya Pak di legal opinion. Baik, ada pertanyaan silakan Bapak, mohon sebutkan nama sebelum bertanya. Terima kasih, selamat malam Bapak. Iya. Sebuah kehormatan, nama Inyoman Sudirga Yase. Silakan Pak Sudirga. Bisa dibantu posisi Pak pada saat kayak kepala desa tadi ada pandangan menyalahgunakan kebijakan, ada unsur korupsi, berarti kan ada celah untuk dipidana dan sebagainya. Berarti ada unsur di pikiran tuh Anda akan ditahan dan sebagainya, kan ada unsur seperti itu. Pada saat ketemu itu kan kita sudah tahulah, istilahnya kalau sudah memahami dari segi-segi ceritanya, dari segi fakta-faktanya, bahwa klien kita itu akan posisi lemah. Bisakah pada saat itu, pernahkah pada saat itu kita berikan suatu jalan terakhir kita adalah perdamaian? Apakah kita sampaikan pada saat itu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak. Salah satu kebanggaan seorang lawyer sebenarnya bisa mendamaikan kasus Pak. Kreativitas penting sekali. Kemudian keterampilan lain harus mutlak dimiliki oleh seorang lawyer. Karena seorang lawyer bukan hanya litigator. Kalau dia di pengadilan dia harus mampu sebagai seorang litigator. Kan begitu. Sebenarnya di posisi kasus tadi sudah ada DUMAS Pak. Pengaduan masyarakat di kepolisian. Kepala desa sudah dipanggil. Ya kan? Nah, karena ini melibatkan orang banyak, polisian sebenarnya kan punya hak untuk melihat untuk kepentingan apa, ada enggak kemanfaatannya. Nah, kita sudah selesai, sudah damai daripada konflik adat itu gitu. Itulah kasus itu diselesaikan, Pak. Jadi tidak dilanjutkan dengan catatan memang ujung-ujungnya kita sudah menyerahkan tanah itu menjadi tanah desa. Artinya orang yang punya tanah sudah serahkan tanah itu menjadi desa gitu. Kalau ngomong lemah memang pada waktu itu sesungguhnya kita sudah masuk ke sebuah kajian, ya kan? Ada indikasi yang kita ceritakan tadi, ada temuannya di sana soal korupsi itu. Sanalah akhirnya di mana-mana seorang kepala desa kan orang sosok yang berpengaruh ya. Jadi dia bisa meminta warganya semua datang. Sebenarnya cara penyelesaian kasus itu sebenarnya tidak hukum yang kemarin itu. Benar-benar psikologi approach, Pak. Sosiologi approach.
Kenapa? Kalau di desa itu nak nyuake itu penting sekali artinya Pak. Ya, bani nyuake, berani bilang, dikasih Pak. Itu yang terjadi. Jadi kan ada peran lain yang bisa dimainkan oleh seorang lawyer dalam posisi kasus begitu. Kita bisa terpti gitu ya masyarakat. Ada satu lagi. Ya kan? Tidak ribut begitu. Dan rasanya itu menjadi sesuatu kalau kita bisa melakukan itu sebagai seorang lawyer. Dan kira-kira apa? Ending kasus itu begitu kira-kira. Kita simulasikan ya. Terima kasih Bapak Sudirga ya. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya di 5 menit terakhir sesi ini dari Ibu Nila Adnyani. Ini interaksi via Zoom. Ya. Silakan Ibu Nila. Silakan Ibu. Dibaca. Ibu Nila bisa di-unmute dulu di layar laptop Ibu agar suara Ibu terdengar di studio. Ya. Sudah. Terima Silakan, kasih Ibu. Pak Ketut. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah apa kira-kira pesan-pesan dari Bapak saya selaku calon advokat ke depannya untuk bisa eksis dalam bertugas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kalau pesan Bu, saya akan berpesan sesuai dengan pengalaman saja gitu Bu ya. Satu lawyer itu sebenarnya penegak hukum. Itu satu. Image pengacara sekarang ya saya tidak perlu menilai lah ya seperti apa begitu. Yang pertama saya ingin berpesan pegang kode etik profesi. Karena kita akan dinilai ideal dan tidak kalau kita menjalankan kode etik profesi. Itu bagian dari tuntunan moral kita sebagai seorang advokat. Tanggung jawab moral dan kode perilaku kita ada di sana. Ini penting sekali. Karena kita bicara value, kita bicara nilai. Semua pekerjaan orang punya value kerjanya, prinsip kerjanya. Prinsip kerja kita ada di kode etik profesi, itu satu. Yang kedua, belajar adalah keniscayaan. Kalau hari ini kita mengerti hukum, kalau kita mengerti perilaku industri, hari ini 6 bulan lagi belum tentu. Karena dunia berkembang dengan sangat cepat. Ya. Jadi nilai hukum kita juga akan berkembang dengan sangat cepat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Yang lain ya profesionalisme, tapi profesionalisme turunannya banyak. Profesionalisme itu apa turunannya kan? Kita ahli di hukumnya itu sendiri. Kita sosok yang berintegriti, gitu ya kan? Kemudian kita punya keterampilan hukum yang menggabungkan banyak seni tadi. Seni apa? Pengacara lawyer itu multi skill gitu ya kan? Dan minimal harus kita capai. Apa yang harus kita capai yang dari 3 itu? Menulis kita harus bisa, legal drafting kita harus bisa. Karena mau beracara, buat gugatan kita harus bisa menulis, buat jawaban, XSP dan lain kita harus mampu menuangkan semua itu dengan cara menulis. Berargumentasi penting. Artinya kita harus terampil menyampaikan sesuatu. Ya kan? Kemudian berdiplomasi penting. Seperti tadi, kita mungkin suatu saat menjadi seorang diplomat karena diutus menyelesaikan sesuatu, ya kita seorang diplomat. Dan kemudian kita adalah seorang mediator juga kalau ingin mendamaikan sesuatu. Jadi sebenarnya kesempatan menjadi seorang lawyer itu kita diajarkan untuk memahami banyak sekali keterampilan hidup. Dan bersyukurlah Bapak Ibu memilih profesi ini, gitu. Tapi tanggung jawab profesi kita tidak kecil. Kenapa? Lagi-lagi saya ingin mengatakan begini, begitu kita dilantik menjadi seorang advokat dan kita punya yang namanya kartu advokat, saat itu kita bukan milik keluarga kita lagi, kita adalah milik publik dan kita adalah seorang penegak hukum. Bersiap, Anda dicari, kita semua dicari. Mau umur kita masih muda, pasti kita akan dituakan. Kenapa? Karena orang ingin nyari kita untuk menemukan jalan keluar. Dan orang percaya kita mampu. Jangan bilang tidak bisa. Harus bisa. Ini challenge seorang lawyer kalau kita berani mendedikasikan hidup kita sebagai seorang pengacara. Ya kan? Itulah realitanya begitu. Bapak Ibu akan berhadapan dengan yang begitu besok gitu. Itu kira-kira pesan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Nila atas pertanyaannya. Apakah mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab? Masih. Baik, kita buka sesi ketiga untuk tanya jawab. Ada pertanyaan
berikutnya dari via Zoom, dari Ibu Mira Gerhana Putri. Selamat malam Bapak Ketut, apakah ada konsekuensi hukumnya jika seorang lawyer salah memberikan legal opinion? Silakan Pak. Ibu Mira. Baik, Ibu Mira. Yang pertama, legal opinion bisa salah kalau klien kita salah memberikan kita data. Kita sudah bahas itu. Ya kan? Itu ada konsekuensinya juga kalau klien kita salah memberikan data, salah memberikan informasi atau ada informasi yang ditutupi. Itu dulu satu. Ya kan? Yang kedua, legal opinion pasti akan memberikan jawaban. Ya kan? Jangan lupa, ada lawyer yang juga pernah digugat karena salah memberikan advice. Kalau di dunia barat sana, kalau saya baca-baca gitu ya kan? Biasa lawyer itu digugat. Tanggung jawab lawyer itu tidak kecil gitu ya kan? Bayangkan sekarang, kalau kita berikan advice untuk sebuah tindakan korporasi, salah. Ya kan? Apa yang dipertaruhkan di sana? Investasi, dana, dan lain-lain gitu. Mungkin untuk dilakukan legal action. Kita terikat dengan kontrak kerja, katakanlah begitu. Ya kan? Kalau kita one prestasi dengan kontrak kerja kita, namanya kontrak, apakah mungkin tidak kita disu oleh klien kita? Mungkin secara teori. Ya kan? Di sini jarang terjadi, tapi beberapa kasus sudah menunjukkan itu. Maka memang profesionalisme dituntut di sana. Itu kira-kira Bu. Terima kasih. Terima kasih Baik. Pak Ketut. Baik, terima kasih Ibu Mira atas pertanyaannya. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. The last question. Mungkin dari rekan-rekan di studio. Sebentar Pak. Oh, ada. Masih ada lagi dari via Zoom? Baik, silakan Bapak mohon maaf Pak. Dari Ibu Asmiriwati Nimade. Apakah legal opinion dalam kasus ini sampai kepada status tanah yang dipakai jalan? Mungkin dicontoh kasus yang tadi maksudnya Ibu Made ya. Ya, kalau Ibu Made cermati cerita tadi, di ending cerita ini sebenarnya sudah ada penyerahan status tanah itu. Karena kita serahkan ke desa. Desalah yang mengolah status tanah itu. Akhirnya yang dikatakan di aspal atau di paping itu tidak dibongkar. Jadi tidak ada temuan sebenarnya. Jadi kita yang memberikan solusi. Jadi semua case happy ending, selesai, masyarakat damai begitu. Jadi tenang dan sampai sekarang sebenarnya masih tenang di sana gitu ya. Jadi begitu Bu. Jadi endingnya memang status jalan itu kita serahkan ke desa. Gitu. Jadi desalah yang mengolah begitu. Jadi desa berhak untuk melakukan apa saja. Jadi itu sebenarnya jadi tanah jalan desa gitu Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Made. Masih satu lagi Pak Sudirga, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Saya menanyakan menangkis seorang lawyer dituntut balik itu ya. Jadi apakah di kata penutup di legal opinion itu bisa dimunculkan bukan merupakan tanggung jawab seorang pengacara, seperti itu modelnya, jika terjadi hal-hal yang di luar kondisi yang terjadi sekarang. Apakah bisa seperti itu Pak ya? Sehingga kita ini sepertinya supaya kita tidak dituntut balik gitu loh Pak. Terima kasih. Pak, seorang dokter sering dituntut oleh pasiennya. Gitu ya. Begitu seorang dokter bedah, dia sebenarnya ada agreement, persetujuan untuk tindakan medis sebenarnya, kecuali emergency case ya. Gitu ya. Sebenarnya ada persetujuan itu. Lawyer dalam banyak hal pasti membuat kesepakatan kerja dengan kliennya. Ketaatan terhadap menjalankan kesepakatan kerja itu penting sekali Pak. Katakanlah misalnya, gampangnya deh, kita sudah dibayar 50%, pekerjaannya sampai 10% kita tinggal. Kira-kira bisa dituntut nggak kita untuk 40% yang belum kita kerjakan? Sama dengan pemborong yang membangun sebuah rumah gitu misalnya. Kira-kira bisa nggak kalau kita punya kesepakatan kerja? Bisa Pak. Tapi kalau ngomong disclaimer Pak, penting ada klausul disclaimer di sana. Pernyataan-pernyataan misalnya, kalau data tidak dibuka baik dan lawyer salah bekerja, kira-kira salah siapa? Lihat kan? Disclaimer itu kita bisa atur Pak. Artinya pernyataan-pernyataan seperti itu pada saat kesepakatan kerja kita bisa atur gitu. Kalau klien melakukan tindakan di luar pengetahuan kita, kira-kira yang mengganggu perjalanan kasus salah siapa? Itu kita bisa atur Pak. Jadi format perjanjian lawyer itu dengan kliennya ada banyak lah, tapi standar itu sudah masuk. Mereka sudah perhitungkan untuk mengantisipasi one prestasi atau klausul-klausul yang tidak jelas dan lain-lain. Jadi semua itu sudah dirunut kurang lebih begitu Pak.
Semua, Pak. Baik, cukup Pak Sudirga. Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jadi sesi tanya jawab kita tutup. Mungkin dan tentu saja masih banyak pertanyaan di benak rekan-rekan, tapi yang namanya lawyer dengan calon lawyer kalau diskusi nggak cukup ya waktu 90 menit. Tapi kita rasa cukupkan sampai di sini. Pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin bisa didiskusikan di kesempatan lain. Dan sekarang kami persilahkan kepada Bapak Ketut Alit untuk memberikan closing statement kurang lebih selama 2 menit. Mungkin closing statement saya secara umum ya. Tadi kita juga sudah sampaikan kepada Ibu yang bertanya itu, gitu kan? Tanggung jawab profesi ini nggak mudah sebenarnya, ya kan? Dalam sejarahnya, lawyer itu adalah seorang preator di zaman Romawi dulu. Preator itu apa? Orang yang mau membela rakyat kecil untuk melawan penguasa. Bayangkan apa yang dia pertaruhkan pada saat itu. Itulah kenapa lawyer itu profesi yang mulia. Kenapa? Nasib orang diserahkan ke kita, ya kan? Seperti apa nasibnya digantungkan ke kita. Makanya kalau lawyer yang bisa dipercaya adalah seorang lawyer menurut saya. Lawyer yang mengabaikan kepercayaan itu nggak lawyer dari sisi spirit tadi. Karena dia adalah noble profession. Jaga profesi ini, kalau saya selalu mengucapkan hope lah. Honor our profession every day. Jadi hormati profesi kita. Kalau kita sudah hormati profesi kita akan encourage diri kita, lakukan apa saja untuk memperbaiki kualitas diri kita, jaga integritas, sehingga kita dipercaya oleh masyarakat. Itu kira-kira. Baik, rekan-rekan yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita sudah melewati pemaparan materi, kita juga sudah diskusi, tinggal satu langkah lagi yaitu penerapan. Harapan kita setelah sesi ini berakhir, rekan-rekan untuk memahami bagaimana legal opinion dapat menerapkan dengan membuat sendiri legal opinion. Gunakan contoh-contoh kasus yang ada. Dan besar harapan kami, seluruh rekan-rekan yang akan menjadi advokat mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi advokat. Demikian untuk sesi kali ini, kajian yuridis dan legal opinion, kami ucapkan terima kasih.